Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keil Anjali Putri dari kelas 10-6. Video ini dibuat sebagai bentuk ujian remedial mata pelajaran sosiologi bab ketiga. Pertanyaan pertama, mengapa manusia melakukan interaksi sosial? Manusia melakukan interaksi sosial karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kalau dilihat dari kata-katanya, makhluk sosial, berarti kan manusia itu suka bersosialisasi. Ketika seseorang bersosialisasi, maka akan ada interaksi sosial yang terjadi antara satu sama lainnya. Nah, manusia itu pada dasarnya dalam dirinya itu terdapat hasrat untuk bergaul, berkomunikasi, atau bahkan bekerja sama dengan manusia-manusia di sekitarnya. Terus manusia itu kan punya banyak kebutuhan. Mereka itu sebenarnya tanpa disadari berketergantungan kepada manusia lain. Misalnya aku sebenarnya tanpa aku sadari itu aku berketergantungan kepada para petani dalam hal kebutuhan makanan. Nah, ketika aku butuh makanan, aku kan bakal berinteraksi kepada penjual supaya aku dapat memenuhi kebutuhan yang aku butuhkan saat itu, misalnya makanan. Nah, manusia itu kan saling membutuhkan ya. Jadi cenderung gak ada manusia yang bisa hidup sendiri atau terasingkan di suatu wilayah tanpa ada bantuan orang lain gitu. Kayak kalau misalnya kehidupan manusia ini semuanya individualistis, jadi semuanya sendiri-sendiri, masing-masing, terus nggak ada interaksi sosial, maka kehidupan itu tuh nggak bakal berjalan secara semestinya. Kehidupannya bakal berantakan dan apa ya? Karena kan manusia tuh saling membutuhkan ya. Ketika seorang manusia itu berusaha nggak peduli ke orang lain, nggak melakukan interaksi sosial, kehidupannya tuh pasti nggak berjalan secara lancar. Bakal ada kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya diri mereka itu nggak bisa menuhin, tapi mereka nggak berusaha meminta tolong ke orang lain, nggak berinteraksi pada orang lain, jadi bakal ada aspek-aspek kebutuhan manusia yang nggak bakal terpenuhi secara utuh gitu. Jadi bakal ada kekosongan kebutuhan gitu lah nantinya. Terus lagi kan manusia itu cenderung bakal minta tolong ke orang lain, apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang nggak mereka tahu gitu. Misalnya aku butuh informasi terkait jalan ke pasar. Jadi pas di jalan itu aku bakal nanya ke orang di sekitar kemana jalan ke pasar yang benar, misalnya ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, ketika aku menanyakan itu ke warga sekitar kan aku bakal tanya terus dijawab, terus aku dapat informasi. Nah, kebutuhan aku saat itu kan informasi ya. Ketika aku mendapatkan informasi itu, aku tuh melakukan interaksi dengan orang yang aku tanya. Jadi pada dasarnya tiap manusia itu emang untuk memenuhi kebutuhannya, mereka tuh bakal berinteraksi satu sama lain. Nah, manusia melakukan interaksi sosial karena memang ada keinginan dalam dirinya. Belum lagi ditambah sama adanya kebutuhan yang harus mereka penuhi. Jadi ketika orang itu punya kebutuhan yang harus mereka penuhi dan sekiranya itu mereka membutuhkan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka itu kan bakal meminta tolong ke orang lain gitu. Mereka itu bakal lebih terdorong untuk melakukan interaksi sosial kepada orang yang ditujunya gitu. Nah, oleh karena itu, interaksi sosial merupakan kebutuhan mendasar bagi tiap-tiap manusia. Jadi, ketika manusia ini punya title makhluk sosial, itu tuh nggak bakal lepas dari interaksi sosial. Jadi, title makhluk sosial itu nantinya bakal nyambung ke interaksi sosial. Kedua, jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin dapat berlangsung melalui dua proses sosial. Ada proses yang asosiatif dan proses yang disosiatif. Nah, pengertiannya, proses asosiatif itu interaksi sosial yang cenderung ke hal-hal yang positif, hal-hal yang berbau persatuan, integrasi sosial, dan kerjasama gitu. Nah, sebaliknya kalau proses disosiatif itu interaksi sosial yang cenderung ke hal-hal yang negatif, jadi kebalikannya dari asosiatif. Nah, kalau disosiatif itu kan negatif ya, jadi lebih ke konflik, pertikaian, pertentangan, terus hal-hal yang cenderung kayak perpecah belahan gitu, bukan persatuan. Nah, untuk proses asosiatif sendiri terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga,
akulturasi, dan yang keempat asimilasi. Nah, adapun untuk proses disosiatifnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, persaingan. Yang kedua, kontravensi. Yang ketiga, pertentangan. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama antar individu ataupun antar kelompok karena mereka ini masing-masing punya tujuan yang ingin dicapai tapi tujuan itu sama gitu. Jadi ketika antar individu atau antar kelompok punya tujuan yang ingin dicapainya itu sama, mereka itu akan berusaha secara bersama supaya dapat lebih cepat terselesaikan dan lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, secara orientasi kerjasama itu dapat terjadi secara in group ataupun out group. Berdasarkan cara pelaksanaannya, kerjasama itu nanti terbagi-bagi lagi. Yang pertama adalah kerjasama secara bergaining. Kalau secara bergaining itu jadi kerjasama yang ditandai dengan adanya perjanjian gitu, ada kontrak. Misalnya suatu pegawai dengan perusahaan itu ada kontrak kerjanya gitu. Pegawai itu nanti bakal ada kontrak kerja kepada perusahaan itu. Terus ada perjanjian-perjanjiannya. Mereka itu kan punya tujuan yang sama ya untuk memakmurkan perusahaannya supaya perusahaannya itu kan jadi maju gitu, meningkat gitu ya. Nah, karena mereka ini punya tujuan yang sama, mereka bekerja sama, terus kerjasamanya ini kan tadi ada ciri-cirinya itu ada perjanjiannya. Makanya termasuknya ini ke cara pelaksanaan bergaining. Oleh karena itu, bergaining itu termasuknya kerjasama yang sifatnya itu umum. Nah, kalau yang kedua adalah kerjasama cara pelaksanaannya itu berupa koalisi. Nah, kalau koalisi ini lebih ke hal-hal nanti berbaunya ke politik ya. Kalau koalisi itu jadi ada penyatuan antara dua kelompok yang sama-sama kuat karena mereka itu punya satu tujuan. Nah, kalau koalisi ini di Indonesia pernah terjadi maksudnya teknik koalisi ini sering pernah dipakai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika mencalonkan diri menjadi presiden. Beliau itu menyatukan kekuatan dari partai-partai politik di Indonesia sehingga dapat mengusung beliau gitu. Nah, itu koalisi. Nah, makanya koalisi tadi kan bersifatnya politik ya. Terus ada kooptasi. Kalau kooptasi itu bersifatnya keorganisasian. Jadi, kooptasi itu penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi. Jadi, suatu organisasi ini ada unsur baru nih. Terus adanya penerimaan dari anggota-anggotanya supaya kerjasama tetap berlangsung gitu. Nah, misalnya, contohnya ya, dalam suatu organisasi, misalnya ketuanya ini mengundurkan diri, nggak bisa lagi jadi ketua. Akhirnya, wakil ketuanya diangkat nih jadi ketua, menggantikan posisi ketua tadi yang udah mengundurkan diri. Nah, otomatis bawahan-bawahan pengurus organisasi yang lain itu sekarang karena ada unsur baru mereka tuh harus menerima supaya organisasinya tetap berjalan secara lancar gitu. Nah, yang terakhir adalah joint venture. Kalau joint venture itu lebih ke ekonomi, perdagangan gitu. Jadi adanya proyek dari beberapa perusahaan untuk menciptakan suatu produk gitu. Misalnya ya, ada Toyota Mazda itu kan antar perusahaan dua perusahaan ya. Nah, si joint venture ini biasanya ada syarat berupa nama perusahaan itu tetap ada, keduanya tetap ada, nggak disingkat atau bikin nama baru gitu. Mereka tetap pakai nama masing-masing terus disatuin gitu. Jadi ada 2 nama di produknya itu. Nah, yang kedua adalah akomodasi. Menurut Surjono Sukanto, akomodasi itu adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau konflik atau pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Perlu digarisbawahi ya, tanpa menghancurkan pihak lawan. Jadi, ketika adanya konflik, pertentangan yang terus berkepanjangan dan tidak menemukan titik temu, maka cara proses interaksi sosial yang asosiatifnya itu yang positifnya adalah dengan akomodasi. Jadi, kira-kira cari solusi supaya konfliknya selesai, tapi nggak ada pihak yang hancur, pihak yang tersakiti gitu. Nah, jadi tujuan dari akomodasi itu kan supaya adanya titik temu gitu, ada solusi nih dari konflik yang terjadi gitu. Nah, yang ketiga adalah akulturasi. Akulturasi itu proses penggabungan dua kebudayaan yang berbeda sehingga menjadi suatu kebudayaan baru, tapi masing-masing ciri khas dari kebudayaan-kebudayaan asalnya itu gak hilang, gak pudar gitu aja. Jadi di kebudayaan barunya itu bakal tetap merepresentasikan ciri-ciri dari kebudayaan yang sebelumnya itu, yang asalnya itu.
Nah, contohnya nih, kita lihat ada Masjid Menara Kudus. Dalam gambar kita lihat Masjid Menara Kudus itu ada kebudayaan Islamnya, ada kebudayaan Jawanya atau Indonesianya, terus ada juga kebudayaan Hindu. Nah, kebudayaan-kebudayaan ini kan bisa kita ciriin ya, mana kebudayaan Islamnya, mana kebudayaan Hindunya. Jadi, kebudayaan menghasilkan kebudayaan baru, tapi kebudayaan lama itu masih bisa kita lihat juga, ciri khasnya tuh masih ada gitu, tetap ada. Makanya rumus dari akulturasi itu kan A tambah B sama dengan AB gitu. Nah, selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi adalah usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada dalam antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan atau tujuan bersama. Nah, menurut Kuncharaningrat, asimilasi itu terjadi ketika antar kelompok memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, terus masing-masing individu dari kelompok ini tuh saling berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika mereka terus berinteraksi nih antar individunya, otomatis kan bakal ada keselarasan ya, bakal ada penyatuan. Terus lama-lama mereka itu bakal melebur menjadi satu sehingga dapat membentuk suatu bentuk yang baru. Makanya di proses asimilasi ini yang paling diutamakan itu tujuan dan kesepakatan yang bersama gitu. Nah, rumus dari asimilasi ini A tambah B sama dengan C. Jadi bisa kita lihat bentuk baru ya. Awalnya A, terus B, mereka nyatu, hasilnya itu bukan AB, tapi C. Dalam proses disosiatif, yang pertama ada persaingan. Persaingan adalah perjuangan atau usaha yang dilakukan antar pihak untuk mendapatkan apa yang ingin mereka tuju gitu, tujuan yang ingin ditujunya gitu, apa yang diperebutkannya gitu ya. Nah, dalam persaingan itu bisa terjadi secara pribadi ataupun pribadi. Kalau yang pribadi itu biasanya rivalitas gitu. Jadi antar individu aja. Nah, kalau misal yang non pribadi itu berkelompok. Misalnya ketika tanding sepak bola itu kan antar kelompok 1 dan kelompok 2 itu saling bertanding supaya siapa yang menang gitu ya, memperebutkan kemenangan. Nah, selanjutnya adalah kontroversi. Kalau kontroversi itu posisinya ada di antara persaingan dan pertentangan. Jadi dia itu ada di antara mereka berdua ini. Nah, kalau kontroversi itu biasanya dimulai ketika ada muncul perasaan ketidaksukaan, ketidakpuasan, terus keraguan-raguan terhadap seseorang. Tapi ini tuh munculnya tuh enggak secara terang-terangan, biasanya bersifat rahasia gitu, tertutup gitu. Jadi kebencian yang ketutup, nggak kelihatan secara langsung, nggak terang-terangan. Jadi pihak yang kontroversinya ini nggak mau menunjukkan diri secara langsung gitu. Misalnya pas perang dingin itu yang dibikin kalut itu kan pikiran dari si pihak lawan ya. Jadi kayak, ini kira-kira bakal ada penyerangan kapan ya gitu-gitu. Jadi mereka tuh diem-dieman tapi masing-masing tuh saling memikirkan gitu. Pikiran tuh jadi nggak tenang gitu, resah gitu bawaannya. Terus juga biasa kalau kontroversi itu ada penolakan, kayak keengganan gitu terhadap seseorang gitu. Nah, yang terakhir adalah pertentangan. Pertentangan atau konflik itu adalah usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai suatu tujuan, tapi dengan cara menentang. Jadi adanya penentangan gitu ya. Nah, penentangan ini biasanya bisa berupa ancaman ataupun kekerasan. Kalau kekerasan tuh biasanya kalau cewek kayak jambak-jambakan gitu, kalau cowok pukul-pukulan, pokoknya ada kekerasan berupa fisik gitu ya. Terus kekerasan juga kalau makin parah kan lama-lama juga yang namanya kekerasan gitu ya. Terus biasanya konflik itu muncul karena adanya perbedaan pendapat, umumnya karena perbedaan pendapat. Jadi adanya ketidakselarasan, adanya perbedaan, itu nanti bisa muncul konflik gitu. Nanti bisa muncul ancaman, kekerasan setelah munculnya konflik tadi gitu. Ketiga, jelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Tidak semua hubungan itu dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Oleh karena itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya hubungan antar manusia itu dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Adapun menurut Surjono Sukanto, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, kontak sosial dan yang kedua, komunikasi. Nah, kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang terjadi pada awal interaksi. Kontak sosial ini secara sifat dibedakan menjadi dua, ada yang primer dan sekunder. Kalau kontak sosial yang primer itu kontak sosial yang terjadi secara langsung, tatap muka atau face to face. Terus kita juga bisa saling menyentuh, itu yang primer. Contohnya kayak
anak dan ibu yang sedang mengobrol gitu, berkontak sosial, mereka itu face to face, langsung hadapan gitu. Nah, kalau misalnya yang sekunder itu kontak sosial yang terjadi melalui perantara tertentu, misalnya lewat percakapan telepon gitu. Jadi nggak bisa langsung menyentuh. Makanya kontak sosial itu kan ada yang secara fisik dan non fisik. Kalau fisik berarti kita bisa saling menyentuh gitu. Kalau misalnya non fisik nggak bisa karena ada perantara yang menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya gitu. Nah, syarat yang kedua adalah adanya komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, jadi ada pengiriman dan penerimaan pesan antara kedua belah pihak yang berinteraksi. Nah, dalam komunikasi itu ada beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama adalah komunikator atau orang yang bertugas untuk menyampaikan pesan. Nah, yang kedua adalah komunikan. Komunikan itu adalah orang yang bertugas sebagai penerima pesan dari komunikator. Yang ketiga tentunya ada pesan itu sendiri. Jadi pesan yang disampaikan dari komunikator ke komunikan. Nah, yang keempat adalah efek. Efek itu jadi reaksi yang ditimbulkan dari si komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, terus ada juga media atau saluran. Jadi proses penyampaian pesannya lewat media apa gitu. Nah, jadi dalam komunikasi ini sebenarnya hal yang paling penting adalah proses penafsiran pesan. Jadi gimana sih pesan itu bisa tersampaikan dan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan tersebut. Keempat, sebutkan 4 contoh dari faktor interaksi sosial. Nah, kita bahas dulu apa aja sih faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya suatu interaksi sosial. Secara umum ada 5 faktor pendorong. Yang pertama adalah imitasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, sugesti. Yang keempat, simpati. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah empati. Pertama, imitasi. Imitasi adalah proses meniru orang lain, entah itu dari cara berpakaiannya, pola pikirnya, cara berkatanya. Misalnya, contohnya ya, ketika aku melihat tren-tren di media sosial, misalnya di TikTok, aku ngelihat di situ ada tren dari cara berkatanya ya, cara ada kalimat baru gitu yang lagi ngetren. Misalnya kalimat senggol dong gitu. Nah, aku tuh kan ngelihat itu terus, ngedengar itu terus lama-kelamaan aku tuh pengen meniru hal tersebut. Jadi ketika aku di sekolah, aku tuh ngobrol sama teman aku tuh pakai tambahan kata-kata yang aku lihat di TikTok itu. Jadi aku meniru apa yang aku lihat di TikTok. Jadi aku pas ngobrol sama teman pakai kata-kata kayak senggol dong gitu misalnya. Jadi karena adanya proses imitasi yang aku lakukan terhadap apa yang aku lihat dan aku dengar di TikTok, jadi ada mendorong aku untuk melakukan interaksi sosial gitu. Nah, yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi itu masih agak mirip-mirip sama imitasi, tapi ada perbedaannya. Kalau identifikasi itu apa ya, imitasi yang mendalam. Jadi identifikasi itu kecenderungan satu pihak itu sama kayak pihak lainnya. Jadi samanya itu secara keseluruhan gitu. Entah itu dari segala hal, pokoknya itu sama. Misalnya itu contohnya ya, seorang anak yang menjadikan ibunya itu sebagai role modelnya. Jadi ibunya itu di mata dia role modelnya kan. Jadi dia ngikutin dari kecil tuh ngikutin cara berperilaku ibunya, semuanya diikutin sampai dia dewasa gitu misalnya ya. Nah, terus yang ketiga adalah sugesti. Sugesti ini proses mempengaruhi yang diterima oleh pihak yang tersugestinya gitu. Nah, sugesti sendiri biasanya terjadinya itu ke orang-orang yang kurang teguh pendirian gitu. Jadi pendiriannya itu gampang runtuh karena dapat masukan-masukan dari orang lain gitu. Nah, adanya juga keterhambatan dalam berpikir kritis itu membuat seseorang mudah untuk tersugesti. Sugesti itu kan nggak selamanya hal yang positif. Ada juga hal yang negatif ya. Misalnya kayak contohnya ya, ini ada sekelompok penjual di pasar, terus ada preman pasar nih, mereka itu kayak nagih, cepet dong bayar gitu-gitu. Terus nanti mereka itu disugestiin kalau misalnya nggak bayar, mereka bakal ini. Padahal sebenarnya itu bisa aja nggak mungkin bakal dilakuin gitu ya. Tapi disugestiin terus-menerus, terus mereka juga jadi ketakutan kan akhirnya. Jadi mereka nurutin apa yang disugestiin sama preman-preman pasar. Terus juga misalnya
aku ini nggak suka sayuran, terus teman aku ini suka banget sayuran dan dia tuh menerapkan pola hidup sehat gitu dalam sehari-harinya. Dia tuh terus ngasih sugesti ke aku kayak, ayo dong Kay, kamu suka sayuran, kamu makan sayuran, sayuran tuh enak, sayuran tuh gini 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 gini. Misalnya tomat itu manis loh, kamu cobain dulu gitu. Aku kan misal nggak suka tomat ya. Terus karena aku terus ngedenger itu, terus kayak ngelihat dia juga kayaknya makannya enak gitu kan, aku jadi tersugesti, oh aku juga pengen deh nyobain gitu. Nah, terus yang keempat adalah simpati. Simpati tadi itu kan ini ya definisinya ketertarikan terhadap perasaan orang lain. Jadi ketika orang lain bahagia, sedih, kita tuh tertarik sama perasaan dia. Kita tuh menempatkan diri kita sebagai dia kayak what if kita jadi dia gitu. Apa sih yang dia rasain gitu. Contohnya, aku misalnya ngeliat teman aku ulang tahun, aku tuh tertarik nih sama perasaan dia, pasti dia seneng deh. Jadi aku ikutin ngucapin ulang tahun ke dia, terus ngedoain hal-hal baik ke dia. Terus misalnya ketika aku lagi nonton pertunjukan, aku tuh merasa kagum sama penampilannya. Jadi aku ngasih apresiasi berupa tepukan tangan gitu buat para orang-orang yang udah tampil tadi. Nah, yang terakhir itu kan ada empati ya. Kalau empati itu mirip juga sama simpati, tapi empati itu definisinya dapat disimpulkan ini ya, simpati yang mendalam. Jadi simpati sendiri kan tadi ketertarikan terhadap perasaan. Jadi kalau empati itu ketertarikan terhadap perasaan orang lain tapi secara mendalam, jauh lebih mendalam daripada simpati. Sampai kalau empati itu biasanya ngaruh ke kita yang berempatinya, ngaruh ke kondisi fisik, jiwanya tuh ngaruh ya. Misalnya si A ini apa ya, anaknya empati banget gitu. Dia tuh ngeliat di berita ada bencana alam yang parah banget. Dia tuh kepikiran gimana ya korban-korban bencana alamnya, gimana keadaannya. Dia tuh sampai kepikiran terus sampai kayak pokoknya kepikiran terus lah, kondisi jiwanya juga jadi gak stabil gitu. Sampai-sampai dia ikut terjun langsung buat ngebantuin para korban bencana alamnya gitu misalnya.